Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita kembali akan membahas mata pelajaran akidah untuk kelas 10 Madrasah Aliyah untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti bagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita buka pembahasan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akidah, ya, berkenaan dengan pengertian, kemudian juga nanti dalil ataupun landasan dalam akidah, dan insya Allah akan kita bahas juga pada kali ini tentang tujuan akidah Islamiyah. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kita. Silahkan dilihat tampilan berikut ini. Saya akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian akidah dan lain-lainnya. Untuk pengertian akidah Islam, dalam salah satu referensi yang kita ambil yaitu Kamus Al-Munawwir, secara etimologi akidah berakar dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian yang kokoh, ya, mengikat dan lain-lain. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa relevansinya antara kata aqdun dan akidah adalah sebuah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh dalam hati, yang bersifat mengikat dan juga mengandung perjanjian. Nah, itu ya. Kalau kita merujuk dari beberapa sumber yang lain, kata akidah yang kini sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, ya, berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sesuatu hal yang dipercayai hati, ya. Kata akidah seakar dengan kata al-aqdu yang bermakna menghubungkan, menjadi satu dari semua ujung benda hingga menyatu dan menjadi kuat, yang sulit dibuka, ya, yang sulit dibuka ikatannya, gitu ya. Nah, dari beberapa referensi ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa sesuatu yang sudah kita yakini, ya, dalam hati itu berarti bersifat mengikat tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian ada makna yang tersirat, perjanjian yang kokoh. Artinya apa? Sesuatu yang sudah kita yakini, apapun bentuknya, yang sudah kita betul-betul yakin, itu sudah mengikat dan tidak ada lagi rasa keraguan, tidak ada lagi rasa bimbang. Nah, jadi sudah terikat kencang, terikat kuat, ya, tanpa tergoyahkan, gitu ya. Kita lihat kembali, ya, silahkan disimak dari beberapa pendapat para alim ulama. Yang pertama kita mengambil dari pendapat Syekh Muhammad Abduh. Ya, beliau mengungkapkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang wujud Allah dan juga tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada pada Allah, dan juga membahas tentang rasul-rasulnya, ya, meyakini mereka, meyakini apa yang wajib ada pada mereka dan apa yang boleh dihubungkan dengan mereka sendiri, ya, dan apa yang dilarang, ya. Nah, itu salah satu kajian atau pemahaman dalam pengertian akidah. Kemudian pendapat lain yaitu Syekh Husain
mengatakan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan tentang keagamaan, dalam hal ini agama Islam ya, dengan bukti-bukti yang penuh dengan keyakinan. Nah, itu menurut Syekh Husain. Pendapat lain dari salah satu tokoh agama juga ya, ulama besar ini, yaitu Syekh Hasan Al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail ya, yang artinya aqaid atau akidah itu adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati ya, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Nah, ini sifatnya penekanan bahwa rasa yakin itu sebetulnya bisa dirasakan ya, ketika kita betul-betul sudah merasa yakin dan tidak tercampur sedikit pun. Di sini katakan ya, ada rasa keraguan gitu ya. Nah, itu adalah pendapat dari beberapa para alim ulama berkenaan dengan akidah. Nah, berdasarkan pengertian yang diberikan dari ulama-ulama tersebut, ya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akidah adalah iman atau keyakinan. Karena itu akidah selalu ditautkan dengan rukun iman ya, yang merupakan asas atau dasar dari seluruh ajaran agama Islam. Jadi semua aspek pembahasan dari semua aspek keyakinan, kemudian dari semua hal-hal yang membahas tentang keislaman, tetap yang menjadi asasnya, yang menjadi dasarnya adalah rukun iman ya. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendapatkan suatu pemahaman mengenai akidah yang lebih yang lebih proporsional gitu ya. Apa saja itu yang bisa kita dapatkan ya dalam memahami akidah? Yang pertama, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki fitrah. Untuk apa? Untuk mengakui kebenaran. Karena apa? Sejatinya seorang makhluk, seorang manusia, dengan sendirinya itu mereka punya rasa keyakinan yang tanpa harus dibimbing, yang tanpa harus diberitahu, yang tanpa harus diingatkan, yang mana manusia itu dengan sendirinya ya, sebagai fitrahnya sebagai manusia, mereka itu punya rasa mengetahui tentang kebenaran ya. Ini adalah sebuah kodrat dari Allah ya, adanya indera kita ya, yang ada dalam diri kita ya, untuk mengakui kebenaran, sebuah kebenaran ya. Kemudian juga ada akal yang menguji kebenaran ya, dan tentunya sebagai pedoman kita untuk memahami itu adalah benar atau tidak ya, salah atau tidak, tetap berpedoman kepada wahyu Allah. Nah, itu menjadi pedoman ya. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang kita yakini benar, bisa jadi ada sebuah prinsip yang salah mungkin ya, sehingga dalam hal ini wahyu Allah yang memberikan petunjuk bagi kita semuanya bahwa sesuatu yang benar sudah ditetapkan, sudah ditentukan, dan insya Allah kebenaran yang telah diyakini oleh manusia itu tidak lagi ada rasa keraguan sedikit pun. Nah, sekarang yang kedua, untuk lebih memahami akidah agar lebih proporsional gitu ya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak boleh tercampur sedikit pun dengan keraguan. Kalau kita melihat tingkat rasa keyakinan itu ya, itu secara umum manusia akan mengalami beberapa fase gitu ya, untuk mendapatkan rasa keyakinan gitu. Nah, fase yang pertama adalah
itu biasanya disebut dengan syakun. Apa itu syakun? Yaitu sama-sama kuat ya, punya rasa yang sama kuat antara membenarkan sesuatu atau menolaknya. Artinya ini benar atau enggak sih gitu ya, itu udah pasti. Nah, fase yang kedua, tahap yang kedua itu biasa disebut dengan zannu ya. Apa itu? Yaitu salah satu ketika memilih kebenaran atau tidak, itu ada rasa lebih kuat ya, kayaknya sudah mulai meyakini ada rasa kebenaran gitu ya, itu namanya zannu. Nah, fase yang ketiga yang akan dialami oleh seseorang itu disebutnya ghalabatul zanni. Apa itu? Yaitu cenderung lebih menguatkan salah satu dari menentukan benar atau tidaknya ya, karena sudah meyakini ya, sudah mendapatkan sebuah dalil alasan untuk membenarkan sesuatu itu. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk kepada ghalabatul zanni ini, maka biasanya rasa keyakinannya itu sudah sampai ke tingkat yang lebih sempurna. Kenapa dikatakan lebih sempurna? Karena ketika dia masuk ke fase yang pertama tadi, asyakku, dia itu punya rasa yakin atas sesuatu yang benar, tetapi masih bercampur dengan rasa keraguan ya. Itu secara umum fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, dia sudah mulai lebih meyakini kebenaran itu, keraguannya sudah mulai sedikit demi sedikit menghilang. Dan yang fase ketiga, dia akan lebih cenderung menguatkan dirinya untuk membenarkan yang dia yakini, tentunya dengan dalil ataupun alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dia menentukan ini benar, maka rasa keraguan itu akan hilang secara keseluruhan. Nah, dikatakan hal ini ketika sudah masuk kepada fase yang ketiga, maka rasa kebenaran itu, rasa keyakinan itu, maka itu yang disebut dengan akidah. Betul-betul rasa yakin yang seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang ia dapatkan tanpa ada sedikit pun rasa keraguan. Nah, itu bicara tentang memahami akidah yang lebih proporsional gitu ya. Nah, yang ketiga, ini kita ambil 3 poin saja. Yang ketiga, ketika bicara masalah akidah yang lebih proporsional ini, bahwa akidah itu mampu mendatangkan rasa ketentraman jiwa ya, rasa hatinya tidak lagi penuh dengan kebimbangan ya. Karena apa? Karena sudah ada sesuatu yang kokoh dalam dirinya, ada sesuatu yang sudah mengikat dalam dirinya tentang kebenaran, dan itu sudah tidak bisa lagi tergoyahkan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang dalil ataupun landasan dalam berakidah. Nah ya, dalam mempelajari ilmu akidah itu kita harus berlandaskan pada landasan yang kuat dan benar tentunya, serta disandingkan dengan dalil-dalil yang mana dalil tersebut terdapat 2 macam ya. Yang pertama yang disebut dengan dalil nakli ya. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli itu adalah wahyu yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang berupa firman-firman Allah, dan selain itu juga hadis Rasulullah ya, yang disebut dalil nakli. Nah, kebenaran dalil nakli ini bersifat qat'i. Apa itu qat'i? Adalah sesuatu yang pasti ya. Nah,
Yang kedua adalah dalil akli. Ya. Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan pada akal pikiran, ya, yaitu cara berpikir tentang sehat dan benar, ya. Nah, namun dalam hal ini ketika manusia itu memiliki akal pikiran, tentu ada rasa meyakini dengan prinsip berdasarkan naluri sebagai manusia, yang bisa saja kebenaran-kebenaran ini ada kesalahan dalam berprinsip, sehingga rasa kebenaran, rasa keyakinan yang dia miliki harus bersandarkan kepada dalil nakli, sehingga bisa jadi yang dia yakini benar itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, sehingga kita tetap membutuhkan dalil nakli yang bersifat qat'i, ya, yang pasti untuk meyakini sesuatu yang benar. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir untuk sesi yang pertama ini, yaitu tujuan akidah Islam, ya. Kita mengambil salah satu pendapat dari Syekh Utsaimin, ya. Tujuan mempelajari atau menghayati serta meyakini akidah Islam itu menurut beliau adalah satu, meluruskan niat dalam ibadah hanya kepada Allah, ya. Dan yang kedua yaitu membersihkan kegelisahan dan kegalauan jiwa dan akal pikiran yang timbul dari kekosongan hati dari akidah Islam. Nah, ketika seseorang itu punya rasa kecemasan, rasa kegelisahan dalam hatinya karena jiwanya tidak memiliki rasa keyakinan sesuatu yang benar, jiwanya tidak mendapatkan tuntunan yang benar, maka dibutuhkan, ya, sebuah rasa keyakinan yang berdasarkan dalil nakli yang telah kita sampaikan tadi bersama, sehingga ketika dia ada kegelisahan dalam menentukan sebuah kebenaran, punya sandaran yang pasti, gitu, ya. Dan tujuan akidah yang ketiga menurut Syekh Utsaimin yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dengan tidak menghilangkan kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan yang keempat, tujuan akidah Islam yaitu tentunya meraih kebahagiaan dunia dengan ketenangan hati, ya, dan akhirat juga mendapatkan kenikmatan surga, insya Allah bagi kita semuanya. Baik, siswa dan siswi yang saya banggakan, demikianlah pembahasan kita untuk sesi yang pertama ini berkenaan dengan pengertian akidah, kemudian juga dalil ataupun landasan dalam berakidah dan tujuan akidah. Dan insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas pembahasan yang lebih mendalam lagi, masih berkenaan dengan akidah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.